Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan tata kelola teknologi informasi sesi ketiga di bidang atau kita akan membahas tentang kurang lebih 5 prinsip keputusan IT sehingga kita dapat membuat keputusan yang strategis. Nah, sebelum saya memulai, saya akan mengingatkan dulu bahwa kemarin kita sudah mempelajari ada 5 fokus area tata kelola. Yang pertama itu adalah strategic alignment, bagaimana kita menjelaskan antara strategi bisnis dan strategi IT. Kemudian yang kedua adalah kita sudah membahas tentang value delivery, jadi tata kelola itu harus mampu menghasilkan suatu nilai ya, yang disampaikan kepada customer atau kepada perusahaan kita. Tanpa ada bernilai, berarti tata kelola yang kita bangun itu tidak bermanfaat atau percuma. Yang ketiga adalah bagaimana resource management, bagaimana pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Nah, ada 4 sumber daya IT, ingat, yang pertama itu adalah ada informasi, yang kedua ada aplikasi, yang ketiga adalah ada infrastruktur, dan terakhir ada people. Nah, kemudian yang keempat adalah fokus area tata kelola itu adalah tentang risk management atau manajemen resiko. Sehingga kita dengan adanya IT yang kita bangun, kita udah bisa memprediksikan kira-kira risiko-risiko apa saja yang terjadi, baik dalam investasi IT maupun investasi bisnis lainnya. Nah, yang terakhir yang sangat penting dalam sebuah tata kelola yaitu adalah performance measurement. Jadi setiap tata kelola yang kita bangun harus kita ukur kinerjanya. Biasanya terus kita tentukan kapan, bisa 3 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali, sehingga dengan adanya performance measurement kita bisa mengupdate strategi baru untuk mencapai tujuan IT maupun tujuan bisnis yang kita inginkan. Nah, di sesi yang ketiga kali ini kita akan membahas kira-kira kunci yang pertama. Kemarin saya sudah membahas ada 3 kunci dalam membangun tata kelola adalah who, yaitu yang terkait dengan IT decision. Yang kedua adalah pertama adalah what. What ini adalah apa keputusan IT yang harus kita bangun, dan yang kedua itu adalah who. Who ini adalah terkait dengan siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola teknologi IT atau bagaimana struktur organisasi yang terbaik yang harus kita bangun. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah how. Ini bagaimana IT tata kelola ini bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, dari ketiga kunci ini kita akan membahas kunci yang pertama, yaitu what IT decision. Jadi keputusan IT apa yang harus kita bangun. Nah, ada 5 keputusan IT yang harus kita bangun. Di antaranya pertama ada prinsip decision, teman-teman harus paham ya tujuan pembelajaran hari ini. Pertama bagaimana keputusan arsitektur IT, kemudian bagaimana keputusan infrastruktur IT, terus apa saja business application need atau kebutuhan aplikasi yang kita inginkan ya. Dan kelima adalah kita bicara nanti terkait investasi ya. Jadi berapa investasi yang harus kita bangun dan mana yang harus kita prioritaskan. Nah, yang terakhir adalah kita selama proses pembelajaran ada beberapa case study. Dilanjutkan nanti dengan tugas ya. Kemudian ada 5 tadi jelaskan tentang kunci keputusan tata kelola IT. Yang pertama ini adalah terkait dengan prinsip decision. Apa yang dimaksud dengan prinsip? Jadi prinsip ini adalah pernyataan level tinggi, maksud level tinggi adalah pernyataan strategis gitu ya, tentang bagaimana kita akan menggunakan IT untuk menjalankan bisnis di perusahaan kita. Jadi yang pertama kuncinya itu adalah prinsip-prinsip IT. Yang kedua adalah kita akan membahas apa yang dimaksud dengan keputusan arsitektur IT. Nah, apa itu arsitektur IT? Arsitektur itu adalah mengatur logika, ada 3 ya, data, kemudian mengatur tentang aplikasi, dan yang terakhir adalah mengatur tentang infrastruktur. Jadi biasanya dalam tata kelola itu ada 3 arsitektur yang akan kita bahas ya. Pertama arsitektur datanya, yang kedua adalah arsitektur aplikasinya, yang ketiga adalah arsitektur infrastruktur.
Nah, bagaimana ketiga rencana arsitektur data, aplikasi, dan infrastruktur itu dituangkan dalam sebuah kebijakan, ya, serangkaian kebijakan, terus hubungan dan pilihan teknis untuk mencapai bisnis dan standarisasi teknis, ya, serta bagaimana integrasi yang kita inginkan. Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian keputusan yang ketiga adalah yang terkait dengan keputusan infrastruktur IT. Nah, yang dimaksud keputusan infrastruktur IT ini adalah bagaimana kita melakukan layanan TI bersama, ya, yang terkoordinasi secara terpusat, ya, sehingga memberikan suatu pondasi bagi kemampuan IT perusahaan. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita membuat layanan IT yang baik, ya, dengan memberikan pondasi yang tepat. Nah, karena infrastruktur IT itu adalah pondasi ketika kita akan memberikan atau pondasi bagi IT capability yang kita bangun. Nah, selanjutnya adalah yang akan kita bahas terkait dengan business application need. Ya, aplikasi apa saja yang kita butuhkan, yang kita kembangkan. Nah, keputusan aplikasi bisnis ini adalah terkait bagaimana kita menentukan kebutuhan bisnisnya untuk membeli atau mengembangkan aplikasi IT secara internal. Jadi mana yang harus kita beli, gitu ya, mana yang harus kita kembangkan secara internal sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas IT yang kita miliki. Nah, keputusan terakhir dalam tata kelola IT, ya, 5 kunci keputusan terakhir itu adalah mengenai keputusan mengenai investasi dan prioritas IT yang akan kita lakukan. Nah, keputusan ini adalah tentang berapa banyak dan di mana saja kita akan menginvestasikan IT, gitu ya. Dan kemudian adalah termasuk bagaimana kira-kira memberikan persetujuan, ya, dan prioritas, ya, justification dan teknik, ya, sehingga kita bisa memberi izin atau approval mana proyek yang disetujui. Kenapa mesti ada IT investment dan prioritas? Karena ingat, yang sumber daya kemampuan atau kemampuan keuangan finansial setiap perusahaan itu berbeda. Ya, pasti terbatas. Karena kemampuan finansialnya terbatas, maka kita harus pilih investasi yang kira-kira tepat di setiap tahunnya, ya. Setiap tetap tapi berjenjang, gitu ya, sesuai dengan rencana yang kita kembangkan sebagai seperti blueprint yang kita kembangkan atau roadmap yang kita kembangkan, sehingga ujungnya cita-cita atau goal dari IT itu bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu. Nah, baiklah, kita akan coba membahas keputusan IT yang pertama, yaitu tentang prinsip IT. Apa itu prinsip IT? Ya. Jadi prinsip IT itu adalah sekumpulan pernyataan tingkat tinggi. Ya, maksud tingkat tinggi di sini adalah pernyataan strategis, ya, pernyataan di top level manajemen, ya, terkait tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis. Jadi bagaimana prinsip-prinsip IT yang akan kita kembangkan, bagaimana prinsip-prinsip IT yang akan kita jadikan sebagai pondasi atau jadi pijakan atau jadi falsafah IT-nya, sehingga semua pengembangan IT, baik aplikasi, infrastruktur, terus people-nya, itu adalah mengacu kepada prinsip IT yang telah kita tetapkan. Ya. Nah, kemudian prinsip TI ini adalah harus mampu mendefinisikan, ya, keinginan apa yang diinginkan oleh IT profesional, ya, jadi departemen IT, dan IT usernya. Jadi harus mampu bagaimana kita mengembangkan, ya, sesuai yang diinginkan baik profesional IT yang ada di internal perusahaan kita maupun siapa yang akan menjadi penggunanya. Itu yang salah satu yang paling penting di sana, ya. Nah, kemudian ketika kita membuat keputusan prinsip-prinsip IT, gitu ya, ada ciri khas atau hallmark, ya. Jadi ada ciri khas dari serangkaian prinsip TI yang efektif dan apa ciri khasnya? Ya, itu adalah trail of evidence atau jejak bukti yang jelas dari bisnis ke prinsip-prinsip manajemen TI. Jadi kita bagaimana evidence yang kita miliki, gitu ya, sebagai jejak evidence yang kita miliki, kemudian kita kembangkan dari jejak evidence tersebut, bagaimana dari bisnis yang kita lakukan
ya ke prinsip-prinsip manajemen IT. Nah, kemudian prinsip IT juga digunakan sebagai alat, ya, alat untuk memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi kepada siapa? Kepada eksekutif tentang teknologi, strategi, dan bagaimana keputusan investasi yang sebaiknya dilakukan. Jadi dengan adanya prinsip IT atau dengan adanya falsafah lah, kalau kita ya falsafah IT, maka semua rencana pengembangan informasinya, pengelolaan informasinya maksudnya, bagaimana rencana aplikasi yang akan dikembangkan, kemudian teknologi infrastruktur yang dipakai, itu semua mengacu kepada prinsip IT yang telah kita buat. Ya, sehingga si prinsip IT ini adalah bisa dijadikan sebagai educating ya, untuk mendidik kepada eksekutif tentang strategi teknologi ke depan sebaiknya kita apa supaya proses bisnis kita tetap berjalan lancar dan bagaimana memberikan keputusan investasi. Ya, artinya nanti terkait dengan keputusan yang kelima, kira-kira mana yang prioritas yang akan kita kembangkan kayak gitu ya. Nah, kemudian ada dua keputusan ya, ada dua prinsip yang biasanya harus selaras. Pertama adalah prinsip bisnis ya, yang kedua adalah prinsip IT. Ya, jadi dua-duanya ini adalah yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengembangkan sebuah prinsip IT. Nah, salah satu contoh prinsip bisnis itu adalah seperti misalnya bagaimana memanfaatkan skala ekonomi yang akan kita kembangkan di bisnis kita kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan standarisasi proses dan teknologi ya jika memungkinkan. Artinya proses bisnis apa yang akan kita standarisasi gitu ya sehingga memudahkan bagi pengembang kebijakan IT untuk membangun sebuah aplikasinya dan infrastrukturnya. Kemudian yang ketiga adalah alat umum dan keragaman bisnis ya. Jadi bisnis principle itu adalah sebagai tools untuk membangun sebuah bisnis diversity. Kemudian yang keempat adalah pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya dan efisiensi operasional. Pastilah yang namanya bisnis prinsipal itu ya, bagaimana kita menggunakan resource yang seminimal mungkin, tetapi kita mendapatkan benefit ya semaksimal mungkin. Jadi cost-nya minimum, tapi benefit-nya supaya maksimal. Nah, bagaimana kita mengontrol proses efisiensi operasional dan biaya, kita mengacu kepada prinsip-prinsip bisnis yang kita kembangkan. Nah, yang terakhir adalah penyelarasan dan daya tanggap ya responsif terhadap persyaratan bisnis yang kita butuhkan ya, persyaratan bisnis yang kita butuhkan. Nah, kemudian dari sana dari bisnis prinsipal yang sudah kita buat biasanya diturunkan menjadi sebuah prinsip-prinsip IT. Salah satu contoh untuk mendukung bisnis prinsip tadi adalah berapa total biaya kepemilikan terendah yang dijadikan sebagai tolak ukur bagi kita untuk pengembangan infrastruktur IT ya atau investasi IT. Yang keempat adalah bagaimana membangun sebuah arsitektur IT yang terintegrasi, yang integritas ya. Kemudian bagaimana infrastruktur yang dibangun itu adalah harus konsisten dan fleksibel. Artinya konsisten terhadap apa yang akan kita rencanakan, tetapi fleksibel penggunanya terhadap berbagai macam proses bisnis yang kita kembangkan. Nah, kemudian prinsip IT itu biasanya adalah mampu melakukan rapid deployment atau penyebaran secara cepat dari aplikasi yang baru yang kita gunakan. Nah, terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan mengukur, meningkatkan, dan mengkomunikasikan nilai dan responsif dari IT. Nah, dari prinsip IT dan prinsip bisnis yang kita kembangkan, prinsip TI itu harus menjelaskan ya setidaknya 3 harapan TI ya, 3 ekspektasi TI untuk setiap perusahaan atau enterprise. Yang pertama, kita harus mampu menjelaskan ya apa model operasi yang diinginkan perusahaan. Jadi model operasionalnya seperti apa yang dibutuhkan. Sehingga kalau model operasional dibutuhkan dalam perusahaan, kita jabarkan dalam bentuk prinsip. Ya, oh, operasionalnya seperti itu, maka prinsip yang akan kita kembangkan adalah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana IT yang kita kembangkan ini adalah mendukung model operasi yang diinginkan. Seperti apa yang model operasi yang diinginkan. Nah, yang tadi adalah bagaimana
kira-kira IT ini akan didanai. Jadi bagaimana? Jadi apa saja yang harus kita danai ya supaya IT yang kita kembangkan itu adalah sesuai dengan prinsip-prinsip, sesuai dengan kepentingan perusahaan pada saat itu. Ya. Kemudian ini ada salah satu contoh seperti apa sih sebenarnya prinsip IT gitu ya. Ini salah satu contoh dari prinsip IT yang dikembangkan oleh MetLife. Misalnya pertama adalah bahwa prinsip IT-nya itu harus mampu mengaktifkan bisnis. Ya karena MetLife ini terdiri dari banyak cabang ya dengan nilai aset triliunan dolar, maka bagaimana kita memastikan bahwa IT yang kita kembangkan itu adalah mampu menjalankan bisnis dengan baik. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan integritas informasi. Ya, tadi terdiri dari melayani kurang lebih 90 sampai dengan top 10. Jadi ada MetLife ini adalah 90 sampai dari 100 perusahaan yang terbaik ya. Kemudian operasionalnya udah kurang lebih 150 tahun ya. Terus dana yang dikelola itu 4,3 triliun dolar gitu ya proteksinya. Terus ada 65.000 karyawan di seluruh dunia ya. Kemudian ada beberapa banyak cabang. Sehingga perlu informasi data yang berintegritas. Makanya kita kembangkan prinsip bahwa IT yang dikembangkan harus memastikan integritas informasi. Nah, yang ketiga adalah membuat tampilan pelanggan yang umum, yang memudahkan. Nah, sehingga pelanggan ketika kita bicara aplikasi ya, kita aplikasi yang dikembangkan atau arsitektur aplikasi yang akan dikembangkan, kita sudah menyiapkan aplikasi yang human friendly gitu ya, yang mudah kita gunakan. Terus yang keempat adalah contohnya adalah kita mempromosikan arsitektur yang konsisten. Jadi arsitektur nggak pernah berubah sehingga investasinya bisa kita lakukan step demi step ya karena arsitektur yangnya sudah konsisten kita sepakati. Nah yang kelima adalah memanfaatkan standar industri ya tujuannya adalah untuk memudahkan nanti kita menggabungkan atau mengintegrasikan. Yang keenam adalah menggunakan ketika kita ingin berinvestasi terhadap IT, ya prinsip yang pertama adalah gunakan yang ada sebelum kita membeli, tapi membeli sebelum kita kembangkan. Jadi kalau kita kira-kira cost untuk mengembangkan aplikasi itu besar, ya udah kita beli aja, ya. Nah, kemudian yang tadi adalah mengolah IT itu sebagai sebuah investasi. Itu salah satu contoh ya, supaya teman-teman tergambar seperti apa prinsip IT. Jadi tadi saya jelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan prinsip IT itu adalah penyataan strategis ya sehingga kita mampu menyelaraskan antara kepentingan bisnis dan kepentingan IT-nya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ini salah satu contoh bagaimana prinsip IT MetLife ini ya menentukan persyaratan MetLife untuk integrasi dan standarisasi. Kemudian keputusan IT yang kedua yang harus kita pikirkan ketika akan mengembangkan sebuah tata kelola adalah arsitektur IT. Apa yang dimaksud dengan arsitektur IT? Nah, arsitektur IT ini adalah logika ya untuk mengelola atau organizing ya data, aplikasi dan infrastruktur. Jadi kita buat pengelolaannya ya bagaimana arsitektur untuk datanya, bagaimana arsitektur untuk aplikasinya ya dan bagaimana arsitektur untuk infrastrukturnya. Jadi ada 3 arsitektur yang bisa dikembangkan: data, aplikasi dan infrastruktur. Nah, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur yang akan kita kembangkan atau yang akan kita rencanakan itu adalah ditangkap dalam serangkaian kebijakan ya. Ada kebijakan, kemudian ada hubungan, kemudian ada pilihan teknis sehingga ya mencapai standarisasi dan integrasi bisnis dan teknis yang diinginkan. Sehingga ujung-ujungnya dengan adanya arsitektur IT ini kita mampu membuat sebuah standar dan rencana bagaimana mengintegrasikan seluruh informasi atau data yang kita miliki. Ya, seperti itu. Nah, dengan menyediakan roadmap ya untuk infrastruktur ya dan aplikasi. Jadi dengan menyediakan roadmap untuk infrastruktur dan aplikasi yang kita kembangkan,
kan tadi ada 3 ya, ada infrastruktur data, aplikasi, dan infrastruktur. Nah, dengan menyediakan arsitektur berupa roadmap ya, dan akibatnya keputusan investasinya, ujung-ujungnya kita tahu berapa keputusan investasi yang harus kita lakukan. Nah, keputusan arsitektur ini sangat penting untuk pengolahan dan penggunaan TI yang secara efektif ya. Jadi dengan adanya keputusan terhadap arsitektur ini, kita dapat mengelola manajemen IT secara efektif kuncinya ya. Efektif. Kenapa efektif? Kita tahu mana yang akan kita kembangkan terlebih dahulu gitu ya, sesuai dengan roadmap yang kita kembangkan. Ya. Baik itu untuk infrastruktur yang harus kita investasikan maupun untuk aplikasinya ya, untuk investasi di bidang aplikasinya. Nah, kemudian biasanya sebuah perusahaan itu mengelola logika ya. Perusahaan itu biasanya memerlukan logika atau pengorganisasian untuk data, aplikasi, dan infrastruktur karena integrasi dan standarisasi ini akan membentuk suatu kapabilitas IT. Jadi kuncinya ya, tadi kunci untuk membangun sebuah arsitektur IT adalah bagaimana kita mengembangkan harapannya ya, mampu mengintegrasikan semua data yang ada di perusahaan dan mampu membuat standarisasi ya, baik standarisasi untuk aplikasi maupun standarisasi untuk infrastruktur. Sehingga ujung-ujungnya bisa membentuk kapabilitas IT yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan integrasi proses ya, yang memungkinkan beberapa unit bisnis menyediakan single face ya, satu antar muka ya, satu face satu muka gitu ya kepada pelanggan, atau untuk berpindah dari satu fungsi arsitektur ke fungsi yang lain dengan mudah atau tanpa hambatan ya. Kemudian kuncinya ya ketika kita ingin melakukan tadi ya adalah standarisasi data. Standar data ini adalah kunci untuk proses integrasi ya dari perspektif teknologi. Jadi tadi kuncinya kan tadi dua, ada standarisasi dan ada integrasi. Integrasi fungsinya adalah untuk memudahkan menyediakan layanan satu muka gitu ya kepada customer, atau ketika kita akan menggabungkan beberapa investasi IT ke dalam satu gitu ya, ke dalam satu wadah, maka integrasi diperlukan. Makanya kita harus membuat roadmap untuk proses integrasinya. Nah, biasanya karena pengembangan IT di perusahaan itu kan biasanya per bagian dulu gitu, di bagian baru kita integrasikan. Dan yang kedua adalah kunci yang kedua itu adalah bagaimana kita melakukan standarisasi data ya untuk proses integrasi dan perspektif teknologi. Nah, selanjutnya ketika kita melihat keputusan IT di bidang infrastruktur, ada dua kunci ya. Nah, proses standarisasi ini adalah sangat berbeda dengan integrasi. Jadi ada dua kunci tadi. Bagaimana membicarakan proses standarisasinya, kemudian bagaimana membicarakan proses integrasinya. Nah, kunci dari proses standarisasi itu adalah disiplin. Ya. Disiplin terkait penggunaan standar yang sudah kita tetapkan dalam roadmap arsitektur yang sudah kita buat. Ya. Kemudian standarisasi proses itu harus mengharuskan semua individu yang melakukan proses menggunakan sistem yang sama. Ya. Karena untuk standarisasi ya harapannya semua individu atau semua bagian di perusahaan menggunakan sistem yang sama. Nah, kemudian standarisasi proses dan data adalah ciri khas karakteristik ya atau ciri khas dari sebuah arsitektur ya. Jadi intinya standarisasi proses dan data. Apa yang harus kita standarisasi? Proses dan data. Apa yang harus kita integrasikan? Ya sama. Itu juga bagaimana kita berbicara proses dan data. Selanjutnya adalah bisnis yang lebih terdiversifikasi ya mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih sedikit untuk standarisasi di seluruh entitas organisasi. Kemudian ada teknik standarisasi ya untuk memfasilitasi tujuan umum ya. Tujuan umumnya itu seperti misalnya ini ya tujuan umum. Jadi kita harus membuat teknik standarisasi
untuk memfasilitasi tujuan umum, seperti misalnya bagaimana kita membuat cost effective processing, ya. Kemudian bagaimana kita membuat perjanjian dengan vendor, ya. Kemudian kita membuat bagaimana merencanakan keamanan untuk enterprise kita, ya, data kita. Nah, pilihan tentang teknis data dan proses, ya, standarisasi ini adalah sangat mempengaruhi terhadap kita, ya, ketika melakukan arsitektur desain. Jadi arsitektur desain ini adalah nanti mempengaruhi terhadap teknikal atau, ya, infrastruktur yang akan kita rencanakan, data, dan prosesnya yang akan kita bicarakan, sehingga menentukan terhadap desain arsitektur yang akan kita buat. Nah, selanjutnya arsitektur perusahaan itu harus mampu dijadikan sebagai guidance, ya, sebagai panduan, sebagai guidance untuk pengembangan aplikasi baru. Jadi jangan sampai kita mengembangkan aplikasi tidak berdasarkan interface arsitektur yang kita buat. Nah, makanya tadi kuncinya adalah disiplin terhadap arsitektur yang kita buat. Arsitektur yang sudah direncanakan seperti ini, ya udah kita kembangkan. Tapi Pak, kalau misalnya arsitekturnya sudah tidak sesuai, ya makanya kapan kita merubah arsitektur itu adalah ketika kita melakukan performance measurement. Jadi kan tadi prinsip yang kelima dari sebuah tata kelola itu adalah mengukur kinerja. Kalau ternyata kinerja arsitektur yang kita buat itu dinilai kurang baik, maka ya kita bisa kembali mengembangkan, ya, membuat rencana enterprise arsitektur yang baru, ya, sehingga harapannya dengan konsisten enterprise arsitektur, ya, dan kita disiplin untuk menerapkannya, mampu menjelaskan bagaimana IT, ya, dapat memenuhi prinsip-prinsip TI perusahaan. Jadi dari prinsip IT yang dikembangkan itu turunkanlah jadi sebuah arsitektur sebagai roadmap-nya, sebagai guidance-nya ketika kita akan mengembangkan aplikasi maupun infrastruktur kayak gitu. Nah, kemudian arsitektur perusahaan biasanya menerjemahkan, ya, prinsip-prinsip TI menjadi visi yang jelas tentang bagaimana TI akan mencapai tujuan bisnis, ya. Jadi ingat bahwa arsitektur yang kita kembangkan itu harus mampu menerjemahkan prinsip-prinsip IT yang kita buat sebelumnya menjadi visi yang jelas, ya. Visi yang jelas, ya, bagaimana IT yang kita kembangkan mampu menjalankan bisnis dengan baik, kayak gitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah arsitektur perusahaan itu harus mampu menangkap logika, ya, pengorganisasian dalam pilihan dan kebijakan teknis, ya. Nah, selanjutnya arsitektur perusahaan itu harus mampu mendefinisikan data dan infrastruktur, ya, sekali lagi karena ada data dan ada infrastruktur, ya, sebagai platform stabil yang mendukung aplikasi yang berubah lebih cepat, ya. Jadi untuk mendukung tadi, ya, kita jadikan arsitektur perusahaan ini sebagai platform yang stabil, ya, untuk mensupport dari perubahan-perubahan aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, semakin banyak biasanya, ya, semakin banyak arsitektur akan menentukan komponen-komponen untuk menentukan aplikasi dan infrastruktur perusahaan dan mengubahnya menjadi layanan IT, ya, mengubah menjadi layanan yang ditentukan, andal dan modular, ya. Jadi harapannya nanti layanan yang kita tentukan itu adalah specific, ya, layanan yang telah ditentukan, reliable atau andal, dan modular sistem layanannya. Nah, lanjutnya adalah kira-kira bagaimana pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus kita tanyakan, ya, ketika kita akan membuat sebuah desain arsitektur IT. Kita harus mampu menjawab pertama, ya, apa proses bisnis inti perusahaan. Jadi kita harus mampu. Kira-kira apa sih core bisnis perusahaan? Ya. Nah, setelah mampu mengetahui core bisnis dari perusahaan, lalu kita mencari kira-kira bagaimana proses-proses itu, proses-proses inti di perusahaan itu saling berhubungan. Ya. Kita tetapkan dulu apa core bisnisnya,
Setelah kita tetapkan, kita cari bagaimana core business ini saling berhubungan. Terus pertanyaan kunci yang kedua adalah informasi apa yang mendorong proses inti ini. Nah, kira-kira informasi apa yang kita butuhkan? Informasi apa yang mendorong, ya, mendorong untuk melaksanakan proses inti. Jadi kita harus mampu mendefinisikan apa informasi utamanya. Ya. Kemudian bagaimana data ini harus diintegrasikan. Nah, setelah kita mengetahui informasi-informasi yang mendorong proses bisnis, kemudian kita terjemahkan kira-kira data apa saja yang harus kita integrasikan. Sehingga dari data-data yang kita integrasikan itu bisa tercipta informasi yang mendorong ya proses bisnis inti perusahaan berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan yang ketiga yang harus kita tentukan adalah kemampuan teknis apa yang harus distandarisasi. Jadi, setelah kita paham ya, setelah kita paham core bisnisnya, diterjemahkan ke informasi apa yang dibutuhkan, terus bagaimana integrasi data, selanjutnya adalah kita bicara adalah bagaimana standarisasi teknikalnya ya, sehingga semua teknis yang dikembangkan di perusahaan dibuat standarisasinya ya untuk mendukung efisiensi TI dan memfasilitasi standarisasi dan integrasi proses ya. Tujuannya apa? Tadi sesuai dengan kata kunci dalam mengembangkan arsitektur bahwa tujuannya adalah kita akan memfasilitasi ketika kita akan mengembangkan standarisasi dan integrasi di perusahaan kita. Nah, kemudian yang keempat kuncinya adalah kita harus mampu menjawab kira-kira kegiatan apa yang harus distandarisasi di seluruh perusahaan. Nah, jadi kita harus mau lihat aktivitas-aktivitas apa saja atau kegiatan-kegiatan apa yang mesti distandarisasi. Sehingga ujung-ujungnya bisa mendukung ketika data akan kita integrasikan. Ya. Nah, terakhir adalah pilihan teknologinya apa yang akan kita pilih gitu ya, sehingga dapat membantu pendekatan perusahaan terhadap inisiatif IT yang kita bangun. Nah, itulah 5 kunci ketika kita akan mengembangkan arsitektur IT. Ya, saya ulangi lagi. Pertama, cari dulu apa core bisnis prosesnya atau apa proses bisnis intinya. Terus kedua, bagaimana proses bisnis saling berhubungan. Setelah tahu proses bisnisnya, cari kira-kira informasi apa yang mendukung proses bisnis itu. Nah, setelah dapatkan informasi, terjemahkan ke dalam data-data. Kira-kira data-data apa yang perlu kita integrasikan. Nah, setelah dapat gambaran arsitektur datanya, kemudian kita buat standarisasi aplikasi dan infrastrukturnya. Kira-kira bagaimana kita membuat spek tekniknya itu kan bicara aplikasi dan infrastruktur. Ya, bagaimana kita membuat perencanaan standarisasi dan integrasinya. Dan tadi adalah setelah dibuat standarisasi, kemudian kita gunakan kita lihat aktivitas apa juga yang harus kita standarisasi ya, sehingga mendukung integrasi data. Dan tadi adalah kita memilih pendekatan teknologi yang sesuai dengan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara keputusan IT yang ketiga. Nah, keputusan IT yang ketiga ini adalah terkait infrastruktur. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan infrastruktur IT ini? Nah, infrastruktur IT adalah fondasi atau dasar dari kapabilitas IT yang kita rencanakan, baik dari segi teknis ya, maupun dari sisi manusianya. Ya, jadi kita bicarakan kemampuan dari aspek teknis maupun dari aspek manusianya, sehingga mampu ujung-ujungnya merencanakan kemampuan IT. Ya, karena kemampuan IT itu adalah sebagai fondasi ya untuk mengembangkan ke depan ya rencana IT ke depan. Nah, kemudian semua fondasi dari kemampuan TI yang direncanakan ya tadi baik teknis maupun manusianya yang tersedia di seluruh bisnis sebagai layanan bersama dan dapat diandalkan serta digunakan oleh banyak aplikasi. Ya, tujuannya adalah menciptakan reliable service. Jadi jangan sampai kita melakukan membeli investasi arsitektur tapi layanannya tidak dapat diandalkan. Jadi infrastrukturnya tidak dapat diandalkan. Terus yang keduanya, pastikan bahwa infrastruktur yang kita pakai itu bisa digunakan
oleh banyak aplikasi, ya, sesuai dengan standar industri yang ada. Nah, kemudian ya pandangan ke depan dalam membangun infrastruktur yang tepat pada waktu yang tepat memungkinkan implementasi yang cepat dari inisiatif bisnis yang dimungkinkan secara elektronik di masa depan serta konsolidasi dan pengurangan biaya dari proses bisnis inti. Kemudian investasi yang berlebihan, nah hati-hati ya. Kenapa kita perlu keputusan dari bidang infrastruktur? Karena investasi yang berlebihan dalam infrastruktur, ya, kemudian implementasi infrastruktur yang salah, ya, wrong infrastruktur, investasinya yang salah, ya, dapat menghasilkan sumber daya yang terbuang percuma. Jadi sumber dayanya nggak kepake gitu ya. Kita udah investasi, kita udah beli IT, kita udah beli, maksudnya udah beli infrastrukturnya, ya, kita udah investasikan sekian banyak rupiah di sana, ternyata tidak kepakai, ya. Terus malah akibatnya apa kalau tidak terpakai? Menyebabkan penundaan, ya, dan ketidaksesuaian, incompatibilities dengan mitra bisnis kita, kayak gitu. Mitra bisnis, ya, untuk mengembangkan infrastrukturnya tadi. Jadi komunikasinya nggak bisa jalan. Sehingga ketika dengan adanya infrastruktur IT yang tepat, ya, keputusan infrastruktur IT yang tepat, kita bisa mencegah investasi yang berlebihan yang berdampak kepada sumber daya yang tidak bermanfaat, kayak gitu ya. Nah, kemudian kurangnya investasi dalam infrastruktur bisa juga menghasilkan implementasi yang tergesa-gesa untuk memenuhi tenggat waktu bisnis. Akibatnya pulau-pulau informasi, ya, pulau-pulau ini akan memenuhi tanpa integrasi di sebuah perusahaan dan terbatasnya pembagian sumber daya informasi dan keahlian. Sehingga fokus dan waktu dapat berdampak secara signifikan pada kinerja perusahaan. Jadi dua, investasi yang berlebihan juga tidak efisien, ya, karena berdampak kepada cost yang lebih tapi tidak bermanfaat gitu ya. Tetapi investasi yang kurang, under investasi juga bisa menyebabkan perusahaan ini tidak lemah ya dalam proses integrasinya, ya, atau malah munculnya pulau-pulau informasi ya tanpa perencanaan integrasi yang tepat. Makanya tadi jangan sampai investasi yang kita kembangkan adalah over investing atau jangan sampai under investing. Supaya tidak over dan tidak under, maka kita harus merencanakan infrastruktur IT yang tepat. Kayak gitu. Infrastruktur IT apa saja yang sebaiknya kita kembangkan? Nah, ada 7 komponen infrastruktur IT yang dikembangkan ya untuk menyediakan layanan infrastruktur yang baik. Ya, ini udah pernah dibahas di mata kuliah semester sebelumnya ya tentang infrastruktur IT. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Yang pertama itu adalah bagaimana komputer hardware platform, ya, saya nggak akan menjelaskan ini, cuma mengingatkan saja. Yang kedua adalah operasional sistem, ya. Terus yang ketiganya adalah bagaimana kita mengembangkan enterprise software application. Yang keempatnya adalah kita bicara jaringan dan telecommunication-nya. Yang kelima adalah kita bicara bagaimana proses consulting dan integrasinya. Yang keenam adalah kita bicara bagaimana pengolahan data dan penyimpanannya, data management and storage. Dan terakhir adalah yang ketujuh adalah bagaimana internet platform yang digunakan. Jadi kurang lebih dalam penyusunan arsitektur IT itu adalah kita mengacu ke 7 infrastruktur IT ini. Ya. Selanjutnya, infrastruktur TI yang terintegrasi mampu menggabungkan semua kemampuan TI bersama, ya, kemampuan TI bersama perusahaan ke dalam platform untuk bisnis yang dilakukan secara elektronik, ya. Infrastruktur TI yang unggul berisi seperangkat layanan yang terintegrasi, ya, di masing-masing dari 10 kelompok kemampuan yang konsisten dengan arah strategi yang kita kembangkan. Ya, jadi dengan adanya infrastruktur yang terintegrasi, maka akan meningkatkan kemampuan IT capability-nya, ya, sehingga akan mendapatkan integrasi set dari seluruh layanan, ya.
Kurang lebih ini yang kita sebut dengan IT infrastructure service. Jadi ada layanan IT-nya, yang di sini ada IT manajemen, ada IT education, ada IT arsitektur standar, sehingga tujuannya adalah menciptakan sebuah infrastruktur atau fondasi yang tepat ya untuk pelayanan terhadap customer. Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan kunci ya yang harus kita jawab ketika kita akan mengembangkan infrastruktur IT. Kunci yang pertama ya, layanan infrastruktur apa yang paling penting untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Jadi kita harus mencari dulu kira-kira layanan infrastruktur apa yang menjadi most critical, yang paling penting ya. Apa yang paling pentingnya kita cari. Layanan infrastruktur apa yang menjadi kunci ya untuk mencapai strategik perusahaan. Kemudian untuk setiap klaster kemampuan layanan infrastruktur apa yang harus diterapkan di seluruh perusahaan dan persyaratan tingkat layanan dari layanan tersebut apa ya. Jadi kita harus lihat capability clusternya ya, kemampuan setiap klasternya. Kemudian kita juga harus mampu menerjemahkan infrastruktur service yang akan diimplementasikan ya di perusahaan. Yang ketiga adalah bagaimana seharusnya harga layanan infrastruktur. Jadi kita menetapkan cost-nya, kira-kira jangan sampai over cost gitu ya. Terus yang keempat adalah apa rencana untuk selalu memperbaharui teknologi yang up to date kayak gitu ya. Jadi rencana apa ke depan supaya teknologi infrastruktur yang kita pakai ini tidak out of the date gitu, tapi harus up to date. Dan yang terakhir adalah kira-kira layanan infrastruktur apa yang harus kita outsourcingkan. Nah, jadi dari ketujuh yang layanan yang kita kembangkan itu kira-kira mana yang harus kita outsourcingkan. Misalkan kita perusahaan kecil, kita belum mampu untuk mengolah server sendiri, untuk menyediakan server sendiri, ya itu udahlah. Mungkin untuk servernya kita outsource ya, kita beli layanan server berbasis cloud, misalnya seperti itu. Atau untuk data analitiknya ya, untuk pengembangan datanya kita belum paham bagaimana pengolahan jaringannya ya. Ya, sehingga udahlah pengolahan datanya juga kita gunakan cloud. Artinya apa? Kita harus pilih kira-kira infrastruktur apa yang mesti kita siapkan sendiri ya, infrastruktur apa yang mesti di-outsource-kan ya atau dialihdayakan. Jadi kita harus lihat di sana keputusannya. Nah, kemudian keputusan TI yang keempat adalah tentang kebutuhan aplikasi bisnis. Ya, kebutuhan aplikasi bisnis ini adalah mampu mendefinisikan ya dan menyampaikan nilai melalui aplikasi bisnis yang tetap ya dan signifikan, tetap atau signifikan menjadi tantangan organisasi ya, seperti kayak gitu. Jadi intinya bagaimana kita harus mampu mendefinisikan dan menyampaikan nilai melalui bisnis aplikasi yang akan kita kembangkan ya. Nah, ada identifikasi kebutuhan bisnis untuk aplikasi TI yang seringkali memiliki dua tujuan yang saling berkaitan. Yang pertama yang saling bertentangan, maksud saya ada dua tujuan yang saling bertentangan, yaitu adalah kreativitas dan disiplin. Nah, kreativitas adalah tentang bagaimana kita mengidentifikasi cara baru yang lebih efektif ya untuk memberikan nilai bagi pelanggan yang menggunakannya. Sedangkan disiplin adalah bagaimana ketika kita berbicara integritas arsitektur. Jadi ada dua kunci ya. Pertama creativity dan keduanya disiplin. Nah, kemudian dengan adanya kreativitas tadi kita harus mampu membina solusi kreatif. Di antaranya adalah memperkuat proses inti perusahaan, kemudian keputusan tentang kebutuhan aplikasi bisnis penting juga ya untuk menanggapi perubahan pasar. Jadi karena aplikasi mungkin kita bisa update, kita berubah ya, makanya tadi infrastrukturnya harus yang bisa digunakan ya, bisa sesuai di segala kesempatan kayak gitu. Nah, kemudian kunci kedua selain kreatif itu adalah disiplin, ya eksekusi disiplin. Apa maksudnya disiplin ini adalah keputusan kebutuhan aplikasi bisnis itu harus mampu membangun atau
membutuhkan pemikiran kreatif ya dan manajemen proyek yang disiplin dan mungkin yang paling tidak matang gitu ya dari 5 keputusan IT. Nah, kemudian ada 4 pertanyaan kunci ketika kita akan mendefinisikan kebutuhan aplikasi yang akan kita bangun. Pertama, apa pasar dan peluang proses bisnis untuk aplikasi yang baru. Jadi sebelum kita mengembangkan aplikasi bisnis yang baru ya, kita tanyakan dulu kira-kira bagaimana pasar dan opportunity-nya ya. Jadi bagaimana marketnya, bagaimana peluang atau opportunity-nya, sehingga jangan sampai kita mengembangkan aplikasi ya ternyata tidak bermanfaat ya. Kita udah investasi di sana ternyata tidak dapat digunakan. Terus yang kedua adalah bagaimana eksperimen ya dirancang untuk menilai apakah eksperimen ini berhasil atau tidak ya. Eksperimen tentang bisnis aplikasi. Jadi sebelum kita gunakan versi versi finalnya, kita bisa juga gunakan versi betanya ya. Sehingga kita bisa merancang kira-kira apakah eksperimen aplikasi baru ini berhasil atau tidak. Terus yang ketiga adalah bagaimana kebutuhan bisnis ditangani dalam standar arsitektur, kapan bisnis perlu membenarkan pengecualian terhadap standar yang kita gunakan. Kemudian bagaimana atau siapa yang memiliki hasil dari siapa yang akan memiliki hasil dari setiap proyek dan bagaimana kita melembagakan sebuah perubahan organisasi untuk memastikan nilainya ya. Jadi diusahakan bahwa aplikasi yang kita gunakan itu harus memiliki nilai ya dan manfaat. Nah, keputusan IT terakhir yang harus kita buat dalam sebuah tata kelola yaitu adalah mengenai investasi IT dan bagaimana pemilihan prioritas ya ketika kita akan membiayai suatu investasi. Nah, perusahaan yang mendapatkan nilai superior gitu ya atau nilai yang perusahaan yang berhasil gitu ya dari TI itu biasanya memfokuskan investasi mereka pada prioritas strategis dan menyadari perbedaan antara kemampuan TI yang harus dimiliki dan yang senang dimiliki. Nah, ini yang kadang-kadang yang harus kita definisikan. Must have dan nice to have. Contohnya apa must have dan to have? Misalnya ya, untuk pembelajaran biasa, kita perlu nggak misalnya handphone yang seharga 25 juta gitu ya. Atau kita hanya perlu dengan harga 3 juta aja cukup. Nah, ketika kita bicara must to have ya kita perlu memiliki handphone Android yang canggih gitu ya. Tapi ketika kita bicara investasinya mana? Apakah yang harga 3 juta atau yang 20 juta? Tergantung kemampuan kita. Jadi jangan sampai biasanya kita terlena dengan keinginan untuk membeli menginvestasikan uang kita adalah ke sesuatu yang senang dimiliki, ya, bukan harus dimiliki. Jadi keputusan kelima ini kita harus mampu membedakan kapan kita membeli sebuah investasi, ya, kapan kita tidak, ya. Oh, kita harus berinvestasi di IT ini. Oh, kita tidak harus karena kita tidak penting, kayak gitu. Nah, karena apa? Ujung-ujungnya adalah investasi ini adalah kita harus mampu merencanakan secara tepat. Kenapa harus merencanakan secara tepat? Karena tadi ya, karena kemampuan finansial kita terbatas. Ya, sehingga keputusan IT yang kelima tentang investasi IT dan tingkat prioritas yang akan kita lakukan karena tadi keterbatasan dana yang kita miliki. Nah, biasanya keputusan investasi itu untuk mengatasi 3 dilema. Pertama, berapa banyak biaya yang harus kita siapkan untuk dibelanjakan. Terus adalah untuk apa kita menghabiskannya. Jadi untuk membeli apa. Yang ketiga adalah bagaimana mencari solusi untuk kebutuhan konstituensi yang berbeda, untuk kebutuhan dari pengguna aplikasi kita yang berbeda. Oh, dia ingin ini, dia ingin ini, dia ingin ini. Nah, bagaimana cara kita membuat pemprioritasasinya agar diterima oleh konstituens yang berbeda. Ya, itu sangat penting. Ya. Nah, kemudian sehingga ada 3 kunci ya untuk mengembangkan investasi IT. Pertama adalah perubahan atau peningkatan proses apa yang secara strategis
paling penting bagi perusahaan. Jadi yang pertama adalah kita cari mana perubahan proses ya yang penting bagi perusahaan. Yang kedua adalah apa distribusi dalam portofolio TI saat ini dan apa yang diusulkan. Jadi kita lihat, kita udah investasi IT sebelumnya. Kira-kira distribusinya untuk IT yang saat ini seperti apa? Dan kira-kira bagaimana perbandingannya terhadap usulan IT yang kita buat? Ya, apakah portofolio ini konsisten dengan tujuan strategi perusahaan? Nah, kita selanjutnya tanya lagi, apakah konsisten nggak ya dengan tujuan perusahaan? Kalau tidak konsisten ya berarti itu bukan prioritas ya. Karena kita mesti mengembangkan lagi yang sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Kita harus konsisten dengan apa yang kita rencanakan. Nah, yang terakhir adalah apakah apa kepentingan relatif investasi seluruh perusahaan terhadap atau versus unit bisnis. Kita lihat kepentingan investasi seluruh perusahaan seperti apa, kepentingan setiap unit bisnis seperti apa. Nah, kemudian apakah praktek investasi aktual mencerminkan kepentingan relatif lainnya? Gitu ya. Nah, sehingga ketika kita akan membuat keputusan IT yang pertama di tata kelola yaitu IT decision, kita harus menetapkan 5 hal. Ya, pertama tadi kan kita harus tetapkan dulu prinsip IT-nya. Dengan prinsip-prinsip IT kita turunkan menjadi sebuah arsitektur. Nah, ketika kembangkan sebuah arsitektur kita lihat apa core bisnis utamanya, kemudian informasi apa yang dibutuhkan. Sehingga dari informasi yang dibutuhkan kita bisa mengembangkan data. Jadi kita bisa membangun arsitektur data. Dari arsitektur yang di data yang akan kita rencanakan, kita bisa merencanakan arsitektur aplikasi yang akan kita bangun. Dari arsitektur aplikasi yang kita bangun, kita bisa menetapkan infrastruktur apa yang akan kita bangun. Jadi kunci yang kedua ini sangat penting ya, bagaimana membangun keputusan arsitektur IT. Nah, setelah arsitektur IT jadi, diterjemahkanlah ke dalam keperluan infrastruktur IT apa yang harus kita beli. Di sini kita memilih mana yang kita beli atau mana yang kita akan outsource-kan. Yang keempat adalah aplikasi apa yang akan kita buat. Ya, karena tadi di infrastruktur kan, di arsitektur kita udah bicara masalah arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur. Sehingga kita dituangkanlah menjadi keputusan infrastruktur yang harus dibeli dan kira-kira keputusan aplikasi bisnis apa yang harus dikembangkan. Nah, terakhir adalah kita lihat dengan kemampuan cost yang kita miliki. Kita lihat dengan resource uang yang kita miliki. Nah, kita lihat mana yang paling prioritas. Kita buat list prioritas. Ya, kenapa kita buat list prioritas? Ya, tadi kemampuan dana kita adalah terbatas, ya, limited. Sehingga kita harus membuat mana prioritas, tapi membuat prioritasnya berkesinambungan. Kita mana kita dulu bikin pondasinya, terus kita bikin temboknya, kemudian bikin pintunya, bikin jendelanya, sehingga jadilah menjadi sebuah rumah. Ya. Nah, untuk menghubungkan ketiga 5 keputusan IT tadi, ya, masing-masing dari 5 keputusan ini adalah membutuhkan perhatian individu, ya. Tetapi tidak satupun dari mereka dapat dibuat secara terpisah. Jadi 5 keputusan IT ini harus dibuat secara menyatu, secara terintegrasi ya. Dari prinsip turunkan jadi arsitektur, dari arsitektur diturunkan jadi kebutuhan infrastruktur, dari kebutuhan infrastruktur diturunkan jadi kebutuhan aplikasi, kebutuhan aplikasi kita rencanakan cost-nya atau biayanya. Jadi harus saling terintegrasi, harus saling terhubung. Nah, kemudian pendekatan tata kelola yang diartikulasikan dengan jelas ya mendiskusikan proses pengambilan keputusan kepada orang-orang yang memiliki posisi yang terbaik untuk memahami persyaratan dan implikasinya. Nah, yang kedua, untuk menjalankan kelima keputusan ini adalah harus didelegasikan kepada pengambilan keputusan untuk orang-orang yang memiliki posisi atau tanggung jawab di bidang itu. Nah, untuk membicara masalah ini, bicara masalah struktur organisasi yang tepat untuk mengolah tata kelola IT, ya, kita akan bicarakan minggu depan. Jadi minggu depan itu kita bicara tentang kunci yang kedua, WHO. Ya, WHO itu adalah terkait struktur organisasinya. Kalau sekarang kan masih kita bicara di kunci yang pertama, what, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah memformulasikan masukan untuk keputusan melalui proses tata kelola, memastikan komunikasi kritis dan umpan balik
dari keputusan IT ini. Yang ini adalah bahwa tata kelola itu harus mampu mengkomunikasikan menjadi feedback. Nah, feedback ini adalah nanti kita dapatkan dari performance measurement. Jadi bagaimana kita mengukur kinerja IT kita, performance. Nah, dari hasil performance kita ukur, nanti menjadikan feedback. Nah, feedbacknya apakah tata kelola 5 keputusan IT yang kita buat itu masih up to date atau udah out of the date, harus direvisi atau tidak. Nah, bagaimana kita menentukan kapan kita merevisi, kapan kita menentukan tata kelola yang baru? Ya, dari hasil performance measurement, dari hasil audit sistem informasi yang kita kembangkan. Nah, itu saja yang saya sampaikan di minggu yang kedua ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami proses yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya teman-teman mengisi di forum diskusi ya, di forum diskusi learning LPKIA. Di forum diskusinya teman-teman menyimpulkan kira-kira apa yang teman-teman pahami gitu ya terhadap penjelasan saya ya sekitar 2 atau sampai 3 paragraf. Kemudian jika ada yang kurang paham, teman-teman bisa bertanya di forum diskusi tersebut ya. Kemudian ini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan, silakan dikerjakan dan tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Nah, untuk bukti kehadiran perkuliahan hari ini adalah saya dilihat di forum diskusi. Jadi teman-teman yang mengisi forum diskusi ya baik menyimpulkan materi yang saya sampaikan maupun ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai materi yang saya sampaikan ya itu menjadi bukti kehadiran teman-teman. Itu saja apa namanya perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan teman-teman tetap semangat untuk mengikutinya. Jangan lupa untuk mengerjakan forum diskusi dan tugasnya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.